saudara, selamat berjumpa kembali dengan kami di dalam Today's Message bersama Grace Victory Ministry. Kali ini kita akan membahas topik yang berjudul Mengetahui Warisan Anda di dalam Yesus Kristus. Sebelumnya mari kita baca dari Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8 berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah saudara, tahukah Anda bahwa kata asli dalam bahasa Yunani yang dipakai di dalam Alkitab Perjanjian Baru pertama kali adalah sozo. Nah, sozo sendiri itu artinya adalah menyelamatkan, menjaga supaya aman dan dalam keadaan baik, menyelamatkan dari bahaya atau kerusakan, menyelamatkan dari penyakit dan kebinasaan, menyembuhkan, mengembalikan kepada keadaan sehat. Nah, saudara, jadi kata selamat di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu mengandung arti yang luar biasa sekali. Selama ini mungkin saudara berpikir bahwa selamat pada saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara diselamatkan. Saudara mungkin hanya berpikir bahwa ya dosa saya diampuni dan saya menerima hidup kekal di surga. Padahal sebetulnya jauh lebih banyak daripada itu saudara. Karena tadi melihat kembali dari kata aslinya di dalam bahasa Yunani yaitu sozo. Sozo memiliki banyak sekali arti. Karena itu berarti keselamatan itu juga mencakup keselamatan dari sakit penyakit, keselamatan dari bahaya, keselamatan dari kebinasaan, keselamatan dari malapetaka, penghancuran, kerusakan, dan sebagainya. Sungguh luar biasa, saudara. Jadi, saudara, seringkali saya menemukan banyak orang Kristen yang percaya bahwa mereka akan memiliki hidup kekal di surga. Mereka percaya bahwa dosa mereka sudah diampuni, tapi mereka memiliki kesulitan untuk percaya bahwa mereka pun berhak atas kesembuhan, mereka pun berhak atas hidup yang bahagia di muka bumi ini. Saudara, keselamatan itu sendiri bukan hanya berarti nanti di surga, tapi Allah ingin agar kita memiliki keselamatan itu juga di bumi. Bukankah di dalam doa Bapa kami dikatakan bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan kalau di surga itu pasti semuanya adalah keadaan yang sangat baik. Demikianlah Allah menginginkan kita ada dalam keadaan yang baik di muka bumi ini. Saudara, di dalam 2 Korintus 1 ayat 20 saya bacakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi semua janji Allah yang bisa saudara temukan di dalam Alkitab itu adalah milik saudara. Nah sekarang saudara mungkin berpikir, oke, janji Allah terdengar bagus, terdengar baik semuanya, tapi bagaimana saya bisa mendapatnya? Karena saya masih ada salah-salah, saya masih belum taat 100%, iman saya masih kecil, saya seringkali melanggar perintah Allah. Nah saudara, kabar baiknya adalah tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa 100% memenuhi hukum Allah. Karena Allah itu maha sempurna, sedangkan manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan kecenderungan hati manusia adalah dosa semata-mata. Tapi syukur kepada Allah, karena di dalam Yesus, maka semua janji Allah itu kini menjadi milik kita. Karena di dalam Kristus, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi kita bukan lagi mengandalkan pada kelakuan kita, pada tindakan kita, pada perbuatan kita untuk dibenarkan oleh Allah. Tapi kita hanya mengandalkan kepada iman kita, kepada anak Allah yang mengasihi kita, kepada anak Allah yang sudah mati buat kita, kepada anak Allah yang telah merelakan dirinya untuk menebus dosa kita. Nah saudara, ketahuilah, pada saat Allah memandang Anda saat ini, Allah tidak memandang diri Anda, tapi Allah memandang Yesus yang ada di dalam saudara. Pada saat Allah melihat kepada saudara, Dia melihat Yesus anaknya yang ada di dalam diri saudara. Dia melihat pengorbanan anaknya di kayu salib. Dia melihat setiap tetes darah anaknya di kayu salib yang tercurah buat saudara. Dan Dia mengenang pengorbanan anaknya untuk saudara. Jadi jangan lagi merasa terintimidasi, jangan lagi mau didakwa oleh si iblis. Saudara adalah kebenaran Allah. Saudara telah menerima kebenaran di dalam Yesus Kristus. Karena itu semua janji Allah, janji mengenai berkat, janji mengenai kesembuhan, keselamatan, janji mengenai keberhasilan, janji mengenai hidup yang kekal, itu semua adalah milik saudara. Bukan karena saudara yang berjasa, tapi semata-mata hanya karena pengorbanan Yesus di kayu salib telah membuat saudara berhak atas setiap warisan itu. Nah saudara, saya ingin share satu cerita yang menarik. Pada waktu perjalanan ke Israel, suami saya kebetulan duduk di sebelah seorang pria yang kebetulan dia belum pernah naik pesawat sebelumnya. Nah di dalam perjalanan ini kemudian di tengah
tengah perjalanan pramugarinya kemudian datang dan menyediakan makanan untuk mereka. Nah, pria ini karena dia belum punya pengalaman sebelumnya, dia jadi ragu-ragu, wah makanan ini bayar atau tidak ya, karena kalau nanti bayar bagaimana kalau mahal gitu ya, karena kebetulan dia juga dalam budget yang cukup terbatas untuk perjalanan kali ini. Kemudian dia bertanya kepada suami saya, makanan ini harus bayar lagi atau tidak sih? Dan suami saya hanya tersenyum dan berkata, oh tidak, makanan ini gratis, makanan ini sudah dihitung pada saat kamu membayar tiket pesawat. Nah, pria ini tadinya masih ragu-ragu, tapi kemudian setelah dia bertanya kepada pramugari dan juga bertanya kepada penumpang lainnya, akhirnya dia menyadari dan dengan gembira dia menerima makanan itu. Jadi dengan gembira dia menyantap makanan itu karena dia menyadari bahwa makanan itu sudah termasuk di dalam tiket pesawatnya. Nah, saudara, mungkin cerita ini kedengaran lucu, tapi ada satu pelajaran yang saya tangkap dari sini, yaitu sayang sekali kalau kita sebagai orang percaya, kita tidak sadar akan apa yang sebetulnya terkandung di dalam keselamatan kita. Jadi keselamatan saudara di dalam Yesus Kristus itu datang dalam satu paket, bukan hanya mengenai pengampunan dosa dan kehidupan kekal, tapi juga berbicara mengenai keselamatan di muka bumi ini, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berkelimpahan. Karena tadi kita mengacu kembali kepada asal kata Yunaninya, yaitu sozo. Jadi saudara, temukan semua janji Allah, temukan semua warisan Allah yang saudara miliki di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara perlu baca Alkitab saudara. Temukan di sana. Di sana ada banyak sekali janji Allah mengenai berkat, mengenai kelimpahan, mengenai kesehatan, kesembuhan, mengenai keturunan, mengenai hidup yang kekal. Dan semuanya itu adalah milik Anda di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Engkau telah mengaruniakan kepada kami putramu yang tunggal Yesus Kristus. Terima kasih untuk setiap janji keselamatan, untuk sozo yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hidup berkemenangan dan hidup berkelimpahan di dalam Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya katakan amin. Demikian saudara pesan kami hari ini. Jangan lupa untuk terus-menerus menulis email kepada kami dan menceritakan kesaksian saudara, karena saya percaya kesaksian saudara akan membawa berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.